Bayangkan, sebuah pulau kecil, tempat di mana gunung api masih berdiri dengan napasnya sendiri. Sementara di lerengnya, tanah vulkanik melahirkan perkebunan pala yang menjadi denyut kehidupan masyarakatnya. Di dalam hutannya, hidup makhluk-makhluk yang bahkan tidak memiliki rumah lain di dunia ini selain di sini. Seekor tarsius kecil yang hanya ditemukan di pulau ini, dan seekor burung hantu yang begitu langka, hingga keberadaannya sendiri masih menjadi misteri. Tapi kehidupan di sini tidak berhenti hanya di daratan. Dari hutan, turun menuju pesisir melewati mangrove dan pasir putih, sebelum akhirnya menemukan dunia yang tersembunyi di bawah permukaan laut, terumbu karang dan kehidupan laut yang begitu kaya. Semua ini berada di sebuah pulau yang ukurannya tidak seberapa besar. Dan pulau ini diberi nama Pulau Siau, sebuah pulau vulkanik di utara Sulawesi, tempat api, hutan, manusia dan lautan menciptakan kehidupan yang luar biasa menakjubkan. Namun semakin indah sebuah pulau, maka semakin besar pula pertanyaan yang harus kita jawab. Berapa lama semua kekayaan ini mampu bertahan? Welcome to Pulau Siau. Pulau ini mungkin tidak sebesar pulau-pulau raksasa lain yang umum, tetapi jangan biarkan ukurannya menipu mata kita. Karena di tempat inilah, sebuah gunung api aktif pun menjulang tinggi. Hutan tropisnya menyelimuti seluruh lerengnya, bahkan perkebunan pala tumbuh subur di tanah vulkanik ini. Dan manusia membangun kehidupan, tepat di sekelilingnya, di bawah gunung api. Inilah Pulau Siau, sebuah pulau di bagian utara Sulawesi Utara yang menjadi bagian utama dari Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro atau Sitaro. Kabupaten ini merupakan wilayah kepulauan yang memiliki puluhan pulau. Data pemerintah sendiri menunjukkan bahwa Sitaro memiliki 12 pulau berpenghuni dan 35 pulau yang belum berpenghuni. Tetapi di antara pulau-pulau tersebut, Pulau Siau dengan luasnya yang hanya sekitar 129 km persegi ini memiliki posisi yang sangat istimewa. Karena disinilah salah satu karakter paling kuat kawasan ini berdiri. Gunung Karangetang, masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan Api Siau. Gunung ini bukan sekedar latar belakang pemandangan yang eksotis, tetapi ia adalah bagian dari kehidupan pulau ini sendiri. Dari ketinggian, Karangetang seperti penjaga raksasa yang mengawasi hampir seluruh kehidupan di bawahnya. Dan justru dari sinilah paradoks Siau itu dimulai. Gunung yang mampu mengancam kehidupan, sekaligus menjadi bagian dari alasan mengapa kehidupan di pulau ini masih bisa tetap tumbuh. Tanah vulkanik memberikan kondisi yang mendukung pertanian. Salah satu hasil paling terkenal dari tanah Siau adalah pala. Selama turun-temurun, perkebunan pala menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Jadi ketika kita melihat lereng-lereng hijau Siau, kita sebenarnya sedang melihat lebih dari sekedar hutan dan perkebunan. Kita sedang melihat hubungan panjang antara gunung, tanah, tumbuhan, dan manusia. Tetapi Siau bukan pulau yang hanya terdiri dari gunung. Pulau ini membentang dari wilayah pesisir hingga lereng-lereng tinggi. Dari daratan, kehidupan kemudian turun menuju pesisir pantai, lalu berlanjut ke ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Itu artinya, dalam satu pulau ini kita menemukan sebuah rangkaian ekosistem yang kompleks, yang saling berhubungan. Gunung di atasnya, hutan di lerengnya, dan manusia di tengahnya, sementara laut di sekelilingnya. Namun dari semua itu, masih ada satu hal yang membuat Siau semakin luar biasa.
Ternyata kehidupan di pulau ini tidak hanya kaya dalam jumlah, tetapi juga menyimpan spesies dengan wilayah persebaran yang sangat terbatas. Di hutan Siau ternyata hidup satu primata yang hanya hidup di pulau ini. Inilah Tarsius tumpra, primata kecil yang persebarannya sangat terbatas dan kini berstatus terancam kritis. Dan masih ada satu nama yang bahkan lebih misterius, ialah celepuk siau, seekor burung hantu yang dikenal secara ilmiah sebagai Otus siauensis. Namun keberadaannya kini masih menjadi tanda tanya. Apakah ia masih ada di pulau ini atau sudah lenyap? Spesies ini merupakan salah satu alasan mengapa Pulau Siau memiliki arti penting dalam konservasi keanekaragaman hayati dunia. Bahkan Pulau Siau tercatat sebagai Key Biodiversity Area. Jadi sekarang kita mulai memahami sesuatu. Siau bukan sekedar pulau vulkanik, bukan pula sekedar pulau pala, dan bukan pula sekedar tempat dengan pemandangan indah. Tapi ini adalah sebuah pulau kecil dengan kehidupan yang terbentuk dari kekuatan alam yang sangat besar. Dari kejauhan, Siau terlihat seperti sebuah pulau yang didominasi alam, gunung, hutan, dan laut. Tetapi ketika kamera kita turun lebih dekat, kita menemukan sesuatu yang jauh lebih penting dari semua yang ada, yaitu manusia. Di lereng gunung ini, kehidupan tidak pernah benar-benar berhenti dan sunyi. Rumah-rumah berdiri, anak-anak pergi ke sekolah, nelayan berangkat mencari ikan, sementara petani menuju kebun. Gereja menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakatnya. Setiap hari, masyarakat Siau menjalani kehidupan mereka dengan bayang-bayang karangetang yang tetap berdiri di atas sana. Pulau Siau tentu saja bukan sebuah pulau kosong. Di sini setidaknya ada sekitar 40.000 jiwa lebih yang telah lama menetap dan hidup bersama karangetang. Mayoritas mereka sebagian besar merupakan dari suku Sangir Sangihe. Sebagian kecil ada yang dari minoritas pendatang, seperti dari suku Jawa, Bugis, Gorontalo, dan Minahasa. Masyarakat di sini sebagian besarnya beragama Kristen, untuk Islam hanya sebagian kecil. Dan pulau ini terbagi menjadi 6 kecamatan dan 63 desa. Masing-masing wilayah memiliki karakter geografis dan kehidupan masyarakatnya sendiri. Sementara pusat pemerintahan kabupatennya berada di kota Ulu Siau. Disinilah denyut pemerintahan, perdagangan, pelayanan publik, dan aktivitas masyarakat bertemu setiap harinya. Tetapi hidup di pulau kecil tidak selalu mudah. Jarak tentu menjadi persoalan utama. Transportasi menjadi hal yang sangat penting. Ketergantungan terhadap kondisi laut juga tidak dapat dihindari. Untuk mencapai Siau dari Manado, perjalanan laut dapat memakan waktu berjam-jam, tergantung jenis kapal dan kondisi perjalanan. Begitupun sebaliknya. Meskipun pulau ini sudah memiliki bandara sendiri dan bisa menggunakan pesawat terbang, tapi biaya yang harus dikeluarkan tidaklah sedikit, apalagi bagi masyarakat-masyarakat kecil, ditambah aksesnya yang terbatas. Itu artinya, akses terhadap pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan tinggi, layanan kesehatan tertentu, maupun berbagai kebutuhan lainnya memiliki tantangan tersendiri. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.